Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah tidak ada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita masih di dalam bab yang sama, yaitu pendidikan dengan perhatian atau pengawasan. Minggu kemarin kita telah bicara tentang perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pendidikan sosial. Pada pagi hari ini kita melanjutkan bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperingatkan yang haram. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman, melihat cincin min dhahab. Cincin itu dibuat dari emas. Fi yadi rajulin, dipakai di tangan seorang laki-laki. Fanaza'ahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepasnya. Fatarahahu, kemudian melemparkan cincin itu, melepaskan cincin emas itu dari tangan seseorang, kemudian dilemparkannya. Waqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi." Kemudian Rasulullah bersabda, salah seorang di antara kalian sengaja untuk mendekati api, fayaj'aluha fi yadihi, lalu menjadikan cincin itu dipakai di tangannya. Seseorang kok mau mendekati api? Dengan apa seseorang itu memakai cincin emas di tangannya? Kemudian faqila lirrajul ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada orang tadi yang memakai cincin emas tadi, ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, kemudian dikatakan kepadanya, khudh khatamak, ambil itu cincin kamu, wantafi' bihi, dan manfaatkan cincin kamu. Ambil cincin kamu yang dibuang oleh Rasulullah tadi, ambil.
Kemudian orang itu mengatakan, lah, enggak mau saya ambil. Wallah la akhudhuhu abadan. Demi Allah, aku tidak akan mengambil itu selamanya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuangnya. Enggak. Aku enggak mau mengambil cincin itu dan aku enggak mau memanfaatkannya. Enggak mau aku. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatiannya dalam memperingatkan yang haram. Orang laki-laki haram memakai emas. Begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki memakai emas, dicopotnya, dilemparkannya. Kemudian dikatakan kepadanya, setelah Rasulullah pergi, ambil, manfaatkan itu. Orang itu mengatakan, enggak mau aku. Sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak mau. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pendidikan ini memperingatkan hal yang haram agar jangan dilakukan oleh seseorang. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak kecil. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Muslim dari Umar bin Ibnu Abu Salamah radhiyallahu an, ia berkata, kuntu ghulaman. Kata Umar bin Abu Salamah, kuntu ghulaman. Dulu saya kecil. Fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecilku ada di dalam pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatis fi sahfah. Waktu itu tanganku tatis fi sahfah, gerayangan di dalam piring besar untuk mengambil makanan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, "Ya gulam, hai anakku, samillah. Baca bismillah, nak. Baca bismillah. Wa kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu, nak. Wakul mimma yali, makanlah dari apa yang dekat dengan kamu." Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan pendidikan terhadap anak kecil. Anak kecil tadi yaitu Umar bin Ibnu Abu Salamah sedang makan tetapi tangannya gerayangan, sini comot sini, comot sini, comot sini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada anak itu, "Nak, samillah. Kalau kamu makan, baca bismillah. Wakul biyaminik. Nah, makan dengan tanganmu. Makan dengan tangan kananmu. Wakul mayalik. Ambillah makanan itu, nak, yang dekat dengan kamu. Ambil itu." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatiannya di dalam mendidik anak agar anak mempunyai kesopanan, agar anak mempunyai akhlak yang baik. Hatta di dalam makan tadi diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kadang-kadang kita enggak tahu anak makan sambil lari, bukan dengan duduk. Sambil lari. Ya Allah, makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kiri. Apakah orang tua enggak memperhatikan hal itu? Apakah tidak mau mendidiknya? Ya.
Kadang-kadang apa bedanya tangan kanan dengan tangan kiri? Masalahnya bukan apa bedanya tangan kanan dengan tangan kiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, makan dengan tangan kananmu, nak, makan dengan tangan kananmu. Bismillah, nak, Bismillahirrahmanirrahim, ambil dengan tangan kananmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada seorang sahabat yang enggak mau memperhatikan itu, ketika makan sampai tangannya enggak sampai kepada mulutnya. Dalam sebuah riwayat. Karena itu bapak-bapak ini, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perhatiannya terhadap mendidik anak-anak itu. Kemudian yang keempat, perhatiannya dalam memberi petunjuk kepada kaum dewasa. Juga orang-orang dewasa diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pendidikannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Abdullah ibnu Amir radhiyallahu an, apa katanya? Da'atni ummi yauman, wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qa'id fi baitina. Ibuku memanggil aku suatu hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qa'id, duduk fi baitina, di rumah kami. Faqalat, kemudian ibu itu mengatakan, ha ta'al u'tik, sini nak, aku akan beri kamu. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma aradta an tu'tiyahu, ibu, apa yang kamu inginkan, apa yang akan kamu beri kepadanya? Qalat, ibu itu menjawab, aradtu an u'tihi tamaran, saya ingin memberikannya tamar, kurma. Faqala laha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada ibu itu, amma innaka law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kizbah. Hei bu, innaki law lam tu'tihi syai'an, kamu kalau tidak memberikan sesuatu tadi, tamar itu tadi kepadanya, kutibat alaiki kizbah, berarti bu, kamu dicatat kamu pembohong, kamu bohong. Tentu bohong itu dosa. Rawahu Abu Daud al-Baihaqi, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam al-Baihaqi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar di dalam pendidikan orang dewasa. Dalam hadis ini tadi seorang ibu yang mau memberikan kurma, diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul kamu akan memberikan kurma, berikanlah. Kalau kamu nanti tidak memberikan kepada anak itu, kamu bohong, kamu telah melakukan kedustaan, kebohongan. Jangan seperti itu. Diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita main-main pada anak-anak. Sini akan kuberi, tahu nggak diberi? Nggak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan moral. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu an, anna rajulan dzikra 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa athna 'alaihi rajulun khairan. Seseorang disebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa athna 'alaihi rajulun khairan. Kemudian seseorang memuji-muji dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waihak,
qata'ta 'unuka sahibik. Kamu telah memutus 'unuka sahibik, memutus leher teman kamu. Waihak, kata Rasulullah, qata'ta 'unuka sahibik, kamu memutus itu, memotong leher saudara kamu, teman kamu. Kemudian Rasulullah mengatakan, in kana ahadukum madihan la muhalata. Ketika kamu itu, salah seorang di antara kamu memuji seseorang, enggak apa, tetapi jangan berlebih-lebihan. Rasulullah mengatakan, falyaqul, hendaklah kalau kamu mau memuji, ahsibu kadza wa kadza. In kana yara annahu kadzalika wa hasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allahi ahadan. Kalau kamu ingin memuji, mungkin orang ini begini, orang ini begini. Kalau dia melihat bahwa orang itu seperti itu, maka cukuplah Allah lah yang maha mengetahui hal itu. Wala yuzakki 'ala Allahi ahadan. Janganlah seseorang itu mensucikan seseorang melebihi dari Allah Subhanahu wa taala, memuji seseorang melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, kalau kita dipuji, kita harus jangan lakukan itu. Tapi ada orang yang dipuji senang benar. Wah, bangkit dirinya. Kalau dikritik, marahnya bukan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan, kalau ada orang yang muji-muji kita, jangan. Kemudian orang itu enggak mau, jangan seperti itu. Ini sampai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik moral seseorang itu. Jangan mau digitukan. Mendidik moralnya. Kemudian yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatiannya dalam pendidikan spiritual. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa ia dibawa ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya berkata, jadi dia dibawa oleh ayah, kemudian ayahnya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni nahaltu ibni ghulaman kana li." Ya Rasulullah, saya berikan anakku ghulaman, hamba yang aku miliki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa katanya? Aku lawaladika nahaltahu mithla hada. Apakah setiap anak kamu berikan kepadanya seperti itu? Seperti kamu memberikan kepada anak itu pembantu seperti itu, budak seperti itu. Faqala la, tidak semua anak aku beri dia. Lah, enggak ya Rasulullah, tidak semua anak aku beri. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'arji'hu, kembalikan itu, ambil balik itu. Dalam sebuah riwayat yang lain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah kamu melakukan seperti ini? Kamu memberikan pembantu untuk seluruh anak-anakmu? Qala la. Kemudian dia mengatakan enggak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, berbuatlah adil untuk anak-anak kalian. Faraja'a abi, kemudian ayahku pulang.
faraddatil kasadaqah, kemudian mengambilnya sedekah itu enggak jadi. Dalam riwayat yang lain, qala alaihi salatu wassalam, fala tashhadni idzan fa inni la asyhadu ala jur. Janganlah kamu bersaksi untukku, jadi kalau begitu la asyhadu ala jur, saya tidak akan bersaksi untuk sebuah kezaliman. Jadi kalau orang mempunyai anak, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat adil kepada anak-anak kita. Tidak boleh untuk satu dilebihkan daripada yang lain. Rasulullah mengatakan tadi, fa'dilu fi auladikum. Berbuatlah adil dalam anak-anakmu. Memang kadang-kadang orang tua itu punya perhatian khusus dengan anaknya, atau ada anak yang dimanjakan, dilebihkan, kadang-kadang anak. Tapi di dalam pemberian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar pemberiannya itu dengan adil. Mengapa begitu? Karena takut terjadi perselisihan antar sesama anak-anak. Jangan sampai hal itu terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap pendidikan spiritual. Jadi ada beberapa pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perhatiannya Rasulullah dalam pendidikan sosial, perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperingatkan sesuatu yang haram, perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu di dalam mendidik anak kecil, perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik orang dewasa, dan perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan moral dan pendidikan spiritual. Begitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran penting kepada kita sebagai orang tua, dan sekaligus orang tua sebagai pendidik, dan juga guru-guru, ya, para pendidik harusnya mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan di dalam beberapa sabdanya. Barangkali ini saja pada pagi hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.